Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, di mana kali ini yang kita akan bahas adalah hukum pidana. Nah, sebelum kita jauh memahami hukum pidana, alangkah baiknya kita harus memahami beberapa hal terkait hukum pidana, seperti pengertian dari hukum pidana, memahami pembagian dari hukum pidana, dan fungsi hukum pidana, serta juga terkait ilmu bantu dari hukum pidana itu sendiri. Nah, jika kita mendengar kata pidana, maka muncul dalam persepsi kita ada sesuatu hal yang menakutkan, ya, mengancam dan juga menakut-nakuti. Dan memang hukum pidana itu seperti itu adanya. Karena dari bahasa, ya, dari arti makna dari pidana, maka artinya adalah nestapah atau kesengsaraan. Artinya, jika ada orang yang dipidana, maka akan menimbulkan rasa kesengsaraan, orang itu akan sedih, dan mungkin orang itu akan terbelenggu jiwanya maupun raganya. Nah, akan tetapi kesengsaraan yang dia alami itu tidak diakibatkan dari perbuatan orang lain, melainkan dari perbuatan yang dia lakukan sendiri. Misalkan dalam suatu perbuatan di mana perbuatan itu melanggar aturan, yang dimana perbuatan itu tadinya dianggap melanggar dikarenakan ada orang yang merasa dirugikan, sehingga perlu adanya proses secara pidana yang nantinya dalam proses pidana itu akan dijatuhkan suatu hukuman yang nantinya hukuman itu harus setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan. Nah, dari contoh atau yang saya sampaikan, maka dalam hukum pidana sebenarnya yang akan dilihat adalah apakah perbuatan itu benar-benar merugikan orang lain, atau apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah perbuatan itu dapat dikategorikan itu adalah suatu tindak pidana atau bukan. Nah, itu yang akan dibicarakan dalam hukum pidana. Sehingga pengertian dari hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup berbagai hal. Oleh sebab itu, dalam mendefinisikan hukum pidana tidak mudah memberi suatu batasan dan membentuk dalam suatu kalimat tertentu. Oleh karena itu, begitu luasnya hukum pidana, maka kiranya kita harus terlebih dahulu memahami apa itu pengertian dari hukum pidana. Nah, kalau kita memahami secara sederhana hukum pidana, maka ada tiga aspek atau tiga rumusan dalam memahami hukum pidana dalam arti yang sangat luas. Yang pertama adalah hukum pidana itu mengatur ketentuan-ketentuan yang di dalamnya termuat rumusan-rumusan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan apabila ketika dilanggar maka akan dijatuhkan sebuah sanksi. Yang kedua adalah terkait kapan dan dalam hal apa ketika orang itu melanggar akan dijatuhkan sebuah sanksi. Dan yang ketiga adalah terkait bagaimana hak negara atau kewenangan negara melalui alat perlengkapannya seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dalam menjalankan hukum acara pidana, atau bagaimana cara menjatuhkan sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kalau kita lihat tadi atau kita mendengar, ada tiga aspek dalam
pengertian hukum pidana, maka aspek pertama dan yang kedua itu kalau kita baca atau kita mendengar, maka sebenarnya itu memuat kandungan hukum pidana materil, yang dimana dalam hukum pidana materil biasa disebut juga hukum yang dalam keadaan diam. Nah, biasanya hukum yang dalam keadaan diam ini disebut juga hukum pidana materil, yang sumber hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sedangkan aspek yang ketiga terkait soal bagaimana cara menjatuhkan sanksi terhadap orang yang melanggar, di mana terkait hak dan kewenangan negara, inilah yang disebut hukum pidana formil, atau juga dapat dikatakan hukum dalam keadaan bergerak, atau lazimnya disebut hukum acara pidana, yang sumber hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dalam rumusan pertama terkait soal perbuatan-perbuatan yang dilarang, biasanya kita jumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik itu di dalam buku pertama yang biasanya dibahas adalah suatu kejahatan, dan juga di dalam buku ketiga terkait pelanggaran. Tetapi tidak hanya di dalam KUHP, ada juga di luar KUHP yang di dalamnya terkait soal pemberantasan tindak pidana korupsi, mengenai tindak pidana pencucian uang, atau juga berbicara soal perdagangan manusia. Itu semua perbuatan-perbuatan itu diatur dalam sebuah undang-undang, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Aspek yang kedua tadi atau rumusan kedua berbicara soal kapan dan dalam hal apa orang itu dapat dijatuhkan sebuah sanksi atau hukuman. Maka di dalam hukum pidana yang akan dibahas adalah terkait teori-teori pertanggungjawaban pidana atau teori-teori kesalahan, di mana dilihat apakah ada unsur kesalahan dalam diri pelaku atau tidak ada unsur kesalahan dalam diri pelaku. Nah, itu yang nanti akan dibahas di dalam hukum pidana di materi-materi selanjutnya. Yang ketiga atau aspek ketiga tadi, di mana terkait soal bagaimana cara menegakkan hukum acara, dan juga terkait soal bagaimana memberikan hukuman terhadap pelaku yang diduga melanggar aturan-aturan. Nah, ini berarti berbicara dalam aspek hukum acara pidana atau hukum pidana formil, karena terkait soal hak dan kewenangan negara, di mana kita ketahui bahwa kewenangan atau hak negara sudah diwakilkan oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan juga pihak dari hakim, seperti itu. Dari apa yang diuraikan tadi sangat jelas bahwa ini sebenarnya pengertian hukum pidana dalam arti yang sangat luas, sehingga kalau kita ingin memahami secara sederhana pengertian dari hukum pidana, maka hukum pidana adalah suatu aturan yang mengatur suatu perbuatan yang dilarang atau suatu keharusan, dan apabila ketika dilanggar maka akan dijatuhkan sanksi badan. Sehingga secara sederhana sebenarnya hukum pidana itu mengandung perintah dan mengandung larangan, dan ketika dia dilanggar maka akan dikenakan sanksi badan. Selanjutnya yang kita bahas adalah pembagian hukum pidana. Kali ini yang saya akan bahas adalah pembagian hukum pidana dalam arti yang sempit. Pembagian hukum pidana dalam arti sempit terdapat dua hukum pidana, yaitu hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif. Untuk hukum pidana objektif atau biasa disebut dengan ius poenale, di mana hukum pidana objektif mempunyai arti atau makna yang sama dengan hukum pidana materil. Oleh sebab itu, pengertian dari hukum pidana objektif adalah suatu perbuatan di mana perbuatan itu
mengandung perintah dan larangan, dan apabila ketika perbuatan itu dilanggar, maka akan dijatuhkan sebuah sanksi badan. Kalau kita membahas hukum pidana subjektif atau biasa disebut dengan ius punendi, ini mempunyai arti dan makna yang sama dalam hukum pidana formil atau biasa disebut hukum acara pidana. Dikarenakan hukum pidana subjektif memberikan hak dan kewenangan kepada negara melalui alat-alat negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Nah, ketika kita membahas terkait soal hukum pidana subjektif, maka ada hak yang begitu fundamental, hak yang begitu mutlak yang dimiliki oleh negara. Maka secara teoritis, secara doktrin ada 3 hak yang melekat dalam negara. Yang pertama adalah negara mempunyai hak untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan, dan apabila nanti dilanggar akan dikenakan sanksi. Ini wujud nyata dari negara untuk bagaimana negara itu bisa dalam keadaan tertib. Yang kedua adalah terkait hak negara untuk melakukan penuntutan, melakukan penuntutan dalam suatu perkara, atau lebih sederhananya hak negara untuk menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku. Yang ketiga adalah hak negara untuk menjalankan hukuman tersebut. Nah, 3 hak inilah yang disebut hukum pidana subjektif atau ius puniendi. Ketika kita membahas terkait soal fungsi dari hukum pidana, maka sebenarnya ada 3 fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Yang pertama adalah hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari suatu serangan perbuatan yang dimana perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hukum. Yang kedua adalah memberi legitimasi terhadap negara untuk menjalankan hukum pidana atau hukum acara pidana. Dan yang terakhir adalah membatasi kekuasaan negara dalam menjalankan hukum pidana dan juga hukum acara pidana. Yang dimaksud dengan melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan dilarang adalah di mana negara menjamin setiap warga negaranya apabila ada suatu perbuatan yang diduga perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana, contoh seperti adanya tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana kesusilaan, maka semua warga negara Indonesia berhak melaporkan ke pihak yang berwajib, dan di mana negara harus melindungi semua warga negaranya. Yang kedua terkait soal legitimasi adalah di mana negara diberi hak untuk melakukan suatu penegakan hukum. Ya, di mana untuk melakukan penangkapan, melakukan suatu penahanan, melakukan suatu penggeledahan, penyitaan, ataupun itu upaya paksa, ya apapun itu, maka itu adalah harus dilandasi oleh sebuah undang-undang. Maka fungsi dari hukum pidana adalah bagaimana melegitimasi setiap perbuatan atau setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan yang terakhir adalah membatasi kewenangan yang dimiliki oleh negara. Contoh, ketika hukum acara pidana atau KUHP membatasi kewenangan seorang penyidik dalam hal penahanan, di mana di dalam KUHP penahanan yang dimiliki penyidik, kewenangan yang dimiliki penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang ketika ada restu dari pihak kejaksaan menjadi 40 hari. Nah, ini adalah pembatasan-pembatasan. Apabila dilakukan penahanan
melebihi dari apa yang diamanatkan dari undang-undang, maka ini berarti telah mencederai fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Karena negara dalam menjalankan harus ada pembatasan kekuasaan, seperti itu. Untuk ilmu bantu hukum pidana, jadi ada beberapa ilmu yang membantu perkembangan dari hukum pidana itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa hukum pidana itu dia tidak otonom, dia tidak dapat berdiri sendiri. Hukum pidana juga memerlukan ilmu-ilmu lain. Salah satu ilmu dari hukum pidana adalah sosiologis, di mana secara sosiologis atau secara empiris hukum pidana itu harus dilihat di dalam tengah-tengah masyarakat. Setiap undang-undang, contoh seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pencucian uang, dan lain sebagainya, akan dilihat implementasinya di dalam masyarakat. Apakah ada kendala-kendala, apakah ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal pelaksanaan undang-undang. Yang kedua adalah ilmu kriminologi, di mana ilmu kriminologi itu mempelajari faktor penyebab dari kejahatan itu sendiri, dan juga mempelajari bagaimana mencegah agar tidak terjadinya suatu kejahatan. Oleh sebab itu, hukum pidana juga memerlukan ilmu kriminologi. Seperti itu ya. Jadi hukum pidana itu tidak kaku, tetapi dia terbuka bagi ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga adalah ilmu kriminalistik, di mana sebagai seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana seperti pembunuhan, penemuan mayat, maka diperlukan ilmu-ilmu kriminalistik, atau lazimnya disebut dengan ilmu forensik atau ilmu kedokteran kehakiman, di mana setiap ada suatu tindak pidana memerlukan ilmu kriminalistik. Contoh seperti dilakukanlah visum et repertum, dilakukanlah otopsi terhadap peristiwa-peristiwa pembunuhan ataupun peristiwa-peristiwa kesusilaan. Oleh sebab itu, hukum pidana memerlukan ilmu yang lain. Maka baik itu ilmu sosiologis atau empiris, ilmu kriminologi maupun ilmu kriminalistik sangat membantu dari hukum pidana itu sendiri. Ya, jadi hukum pidana itu tidak akan bisa ditegakkan apabila tidak didukung oleh ilmu-ilmu seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi. Baik, kita sudah membahas terkait soal pengertian dari hukum pidana dan juga pembagian hukum pidana serta fungsi dari hukum pidana itu sendiri, dan tak lupa juga tadi kita sudah membahas ilmu bantu dari hukum pidana. Kita ketahui bahwa hukum pidana itu sangat luas, mencakup beberapa aspek yang dimana sudah kita awali dengan pemahaman yang mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman memahami ya secara sederhana terkait soal hukum pidana. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kita akan mendengar lagi materi-materi selanjutnya di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.